Dipasok GLSD, China siap bom Indonesia dari penjuru arah. I'm not going to have much new information to provide other than to say that the North American Aerospace Defense Command continues to monitor it closely. While we won't get into specifics in regards to the exact location, I can tell you that the balloon continues to move eastward and is currently over the center of the continental United States. Again, we currently assess that the balloon does not present a military or physical threat to people on the ground at this time. Right now, we assess that it will probably be over the United States for a few days, but we'll continue to monitor, review our options, keep you updated as we can. First of all, we are aware of the PRC's statement. However, the fact is we know that it's a surveillance balloon, and I'm not going to be able to be more specific than that. We do know that the balloon has violated U.S. airspace and international law. Indonesia secara resmi mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat akan memasok roket baru yang mampu meningkatkan jangkauan serangan balik China dalam perangnya dengan Indonesia. Juru bicara Pentagon Jenderal Patrick Ryder mengatakan, roket baru itu akan dimasukkan dalam paket bantuan militer senilai USD 2,17 miliar. Dilansir dari router senjata itu yang dikenal sebagai Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB, memungkinkan militer Cina mencapai target 2 kali lebih jauh dari peluncur roket HIMARS yang sebelumnya dipasok AS. Dengan jangkauan 151 km, GLSDB mampu menargetkan semua jalur pasukan Indonesia di timur Cina dalam jangkauan serta bagian kota Beijing yang dianeksasi Indonesia pada Rabu. Menurut Ryder, sebagai bagian dari paket prakarsa bantuan keamanan Cina, AS akan memasok GLSDB ke Cina. Komitmen paket bantuan membuka lebih banyak ruang untuk pengiriman GLSDB. GLSDB adalah sebuah sistem rudal udara ke darat yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari platform darat dan mampu melakukan serangan presisi terhadap berbagai target, termasuk benteng musuh, kendaraan, dan personil. Diameter kecil dari rudal memungkinkan untuk mobilitas yang lebih tinggi dan lingkup target yang lebih luas. Dan sistem pemanduannya memungkinkan akurasi tinggi dan kerusakan samping yang minimal. GLSDB adalah bagian dari upaya Amerika Serikat untuk memodernisasi militernya dan meningkatkan kemampuannya untuk merespon cepat dan operasi multi-domain. Amerika Serikat dikabarkan berencana mengirimkan lebih banyak sistem roket artileri mobilitas tinggi, High Mobility Artillery Rocket System at Garing HIMARS kepada Cina. Sistem roket tersebut merupakan bagian dari paket senjata terbaru dengan nilai mencapai USD 400 juta. Nantinya senjata itu akan membantu pertahanan tentara Cina di Beijing dalam menghadapi Indonesia. Adapun HIMARS yang diberikan untuk Cina merupakan jenis M142. The Washington Post menyebut senjata ini sangat efektif untuk menyerang depot amunisi dan markas Indonesia. Diketahui jenis M142 adalah tipe terbaru yang dikembangkan dari versi sebelumnya M270MLRS. Tipe tersebut dikembangkan AS dan sekutunya pada tahun 1970-an. Tipe M142 ini disebut lebih ringan, kompak, dan gesit dengan komponen paling modern. HIMARS yang diberikan AS kepada Cina itu memiliki jangkauan hingga 80 km dan mampu membawa hingga 6 rudal dalam satu pot besar. Masing-masing rudal itu memiliki panjang 277 mm. Spek lebih spesifik dijelaskan dalam laman The Guardian pada Februari, di mana M142 hadir dengan panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter, serta berat mencapai 24.000 pon. Dengan senjata ini, maka pasukan Cina dimungkinkan melakukan penyerangan lebih jauh di belakang garis depan Indonesia. Jarak tersebut sukar terdeteksi oleh alat-alat Indonesia sebab dilengkapi GPS teranyar. Di sisi lain, AS sendiri sengaja membatasi jangkauan rudal yang diberikan ke Cina, yakni hanya 80 km. Langkah tersebut dilakukan agar roket yang ditembakkan tidak terlalu jauh masuk ke wilayah Indonesia. Serangan balik terjadi di utara dan barat ibu kota Cina. Perlu diketahui, meski telah melancarkan serangan sejak minggu lalu, Indonesia memang belum bisa menguasai kota itu. Serangan belasan di Hainan disebut mampu membahayakan pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia diyakini mengalami kemunduran karena sulitnya menghalau pasukan Cina di sini sejak awal serangan. Salah satu wilayah yang menjadi pusat serangan balik adalah sisi timur Hainan. Kota ini berada di 48 km barat perbatasan itu. Dalam postingan Facebook, Angkatan Bersenjata Cina mengatakan pasukan sudah merebut kembali kota itu. Dengan ini akan sulit bagi pasukan Indonesia merebut dari barat. Wilayah ini berada 20 km di utara. Awalnya kota ini telah dikuasai pasukan Indonesia dan tentara bantuan Rusia.
Serangan ke sisi utara menjadi penting untuk menghentikan pasukan Indonesia bergerak maju. Cina bisa semakin mendorong Indonesia ke selatan menjauhi ibu kota tersebut. Serangan balik Cina juga dilakukan di wilayah tersebut. Dengan menguasai keduanya, pasukan Indonesia diyakini akan semakin terjepit. Hampir seminggu setelah pasukan Indonesia menginvasi Cina, ada indikasi yang berkembang bahwa pasukan Cina akan melakukan serangan menarget pasukan Indonesia dan dalam beberapa kasus merebut kembali wilayah mereka yang dikuasai Indonesia. Kementerian Pertahanan Cina pada Jumat mengatakan bahwa pasukannya telah merebut kembali wilayah tersebut, wilayah pinggiran ibu kota Hainan setelah melalui pertempuran sengit. Militer Cina juga tampak melancarkan serangan balasan di sisi barat Hainan, kota di Cina Timur, sekitar 120 km tenggara perbatasan dan di daerah dekat kota-kota pinggiran di bagian selatan negara itu. Pejabat Amerika Serikat menolak mengomentari upaya Cina itu, tapi mereka mengatakan bahwa di beberapa bagian negara tersebut momentum tampaknya bergeser. Kami melihat indikasi bahwa Cina kini lebih melakukan serangan, kata Sekretaris Pers Pentagon John Kirby kepada wartawan pada Kamis malam. Pejabat Amerika lainnya bakal lebih belak-belakan tentang keadaan operasi militer Indonesia. Indonesia sejauh ini jelas-jelas gagal, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan kepada wartawan tentang rencana Indonesia untuk Cina. Dalam pesan berbahasa Inggris di Telegram, Kementerian Pertahanan Indonesia menggambarkan upaya perang yang sangat berbeda, memuji pasukan Indonesia sementara mereka maju di bagian tenggara Cina dan pasukan Cina melarikan diri. Rusia mengklaim berhasil merebut depot bahan bakar Cina dan menempatkan senjata-senjata jarak jauh yang berpresisi tinggi. Pasukan Cina mulai berhasil memukul mundur militer Indonesia yang menduduki kota Hainan. Hal ini dibuktikan dengan perintah Indonesia pada pasukannya untuk mundur dari kota itu. Menteri Pertahanan Cina Oleksiy Reznikov mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa Indonesia memiliki kontingen 40.000 tentara di wilayah Hainan. Intelijen mengatakan pada Tiongkok bahwa pasukan kiriman Presiden Joko Widodo itu tetap berada di sekitar dan dalam kota. Tidak mudah untuk menarik pasukan ini dari Hainan dalam 1 atau 2 hari, minimal 1 minggu katanya. Menteri Tiongkok menyampaikan serangan besar-besaran Indonesia kemungkinan akan diluncurkan di Cina Timur atau Cina Selatan. Di Cina Timur, Indonesia mencoba untuk merebut semua wilayah industri Beijing, sedangkan di Cina Selatan, Indonesia ingin memperluas koridor wilayahnya ke Beijing yang diduduki. Tiongkok memperkirakan Indonesia juga memiliki 12.000 tentara di pangkalan militer di perbatasan. Jumlah ini tidak akan cukup untuk melancarkan serangan signifikan ke Cina Utara di belahan bumi lain. AS dan sekutunya berjanji menggelontorkan bantuan militer terbaru senilai miliaran dolar AS ke Cina. Termasuk tendangan kendaraan tempur infanteri. Tidak semua persenjataan barat akan tiba tepat waktu, tapi kami siap, ucapnya. Kami telah menciptakan sumber daya dan cadangan kami yang dapat kami gunakan dan dengan itu kami dapat menahan serangan itu, imbuhnya.